照相都已经遇害了。若是敌人闯进阵法，现在外面看到的只是丛林，月等同于外界1个半月。我又布置了上品芥子时空宝阵，它不会伤害你的。 Halo. Kalau mau dihitung, Mimin ucapin halo sudah berapa kali? Mungkin udah ribuan kali guys. Dihitung dari 2 tahun yang lalu setiap video Mimin ucapin halo mulu ya kan? Tapi halo itu menandakan kalau Mimin itu menyapa kalian semua yang menonton guys. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mau menonton video-video Mimin. Ya walaupun gak gimana bagus, biasa saja editannya ya kan. Suaranya juga jelek, tapi kalian masih mau nonton, makasih buat kalian semua ya. Oke, mari kita masuk ke Tonghua legendaris dulu. Tonghua yang sudah lama menemani Mimin, sedari channel Mimin berdiri. Tonghua ini menjadi salah satu anak paling tua ya kan. Oke guys, jadi di part 183 kali ini, kita semua bakal melihat Tanyu memimpin kelompoknya yang beranggotakan semua murid divisi Pil. Dan tentu, nanti dia bakal bertemu dengan Xiao beserta teman-teman lainnya. Mantap kan? Kira-kira sudah berapa lama ini waktu berjalan di dalam tanah abadi? Dan Mimin kasih tahu satu hal, kalian jangan sampai kaget di akhir video waktu spoiler ya. Mimin pastikan kalian semua bakalan kaget. So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Tanyu itu akhirnya membantai kedua murid dari sekte peri abadi dengan cara memanggil binatang buas lainnya dan memangsa mereka. Setelah itu baru dia pergi mencari teman-teman lainnya. Namun di tengah perjalanan, ada si Song Hong dan Lo Fan serta para murid divisi Pil lainnya itu sedang dihimpit. Lebih tepatnya dihimpit oleh 3 murid dari sekte musuh. Auto kesulitanlah mereka guys. Secara dinilai dari kekuatan itu berbeda jauh. Hampir saja para murid divisi Pil meninggoy, untuk muncullah Tatou yang membantu. Cuma butuh satu auman, auto hilang itu para musuh ya. Udah gitu ada yang diinjak sampai jadi penyet pula. Hai. Sehingga Tanyu pun muncul dan menyapa mereka semua. Tidak lupa dia merubah Tatou menjadi kucing kecil supaya tidak menakut-nakuti temannya, apalagi para musuh. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Hihihi. 诸位莫怕，他是我的灵宠。 Tentu perubahan si singa emas Tatou yang begitu besar menjadi kecil seperti kucing memakai lato-lato di lehernya guys. Itu cukup mengejutkan semua orang di sana. Lato-lato nggak tuh? Tapi itu semua tidak penting. Yang terpenting adalah rencana mereka untuk berkumpul di hutan ini. Para murid lain ingin tahu gimanakah kabar murid divisi Pil yang lainnya. Karena kan Tanyu itu memegang token semua murid divisi Pil. Jadi dia yang tahu masih hidup, yang terluka ataupun yang sudah meninggoy. Selama 6 hari ini Tanyu melihat ada total sekitar 3 murid yang sudah meninggal dengan cara dibantai. 照相都已经遇害了，试炼已经过了6日，只有你们。 Tapi Tanyu memastikan mereka semua harus membuat kedua sekte kuno musuh ini membayar atas kematian para murid dengan darah guys. Karena selain teman-temannya yang meninggal secara sadis, mereka juga tidak mau hidup dalam rasa malu jadi memilih untuk meninggal. 张青青，照相。 Tentu itu membuat semua orang di sana auto bersedih. Tapi setelah dipikir-pikir, semua murid divisi Pil itu memang sangat lemah. Kecuali Dewa Pak Boy sendiri yang paling kuat. Jadi gimana caranya mereka balas dendam? Tanyu memastikan untuk tidak perlu khawatir.
Karena bahkan tanpa si Tato sekalipun, mereka itu masih bisa menghabisi para murid dari sekte 我们依 musuh. 然可以面杀。 Ya, sebenarnya yang penting itu adalah kerjasama ya guys. Sekalipun tim kita lebih lemah daripada tim musuh, asalkan kerjasamanya itu bagus dan strateginya itu mantap, toh bisa menang juga, ya enggak? Gak lama dari itu, hanya melakukan suatu hal. Dia mengeluarkan beberapa rune formasi yang ditancapkan ke dalam tanah. Segera setelah semua rune ditancapkan ke dalam dengan baik, formasi besar pun terbentuk. Dari formasi besar itu, langsung memunculkan bulatan raksasa yang menghasilkan kekuatan luar biasa. Tentu semua murid penasaran akan formasi apakah itu. Nah, jadi guys, itu merupakan sebuah formasi ilusi, di mana hanya mengaku dia membelinya saat di kota Huangfu. Jadi kalau ada musuh di dekat sana, mereka itu tidak bisa melihat apapun yang ada di dalam. Seakan-akan kosong gitu guys, nggak ada siapapun. Kita sebut sebagai formasi bersembunyi ya. Tapi hanya memastikan agar jangan terlalu mengandalkan formasi ini. Karena kan dari sekte musuh juga pasti memiliki ahli formasi sendirinya yang bisa mengetahui formasi mereka. Namun jika ada musuh yang mencoba menerobos, maka Hanyu dan kawan-kawannya bisa melancarkan serangan dadakan untuk membantai musuh itu. Itu adalah formasi pertama. Formasi kedua pun dikeluarkan, yaitu formasi ruang waktu. Jikalau berada di dalam formasi ini, 1 bulan di dalam itu setara dengan setengah bulan di luar guys. Tujuannya buat apa Min? Oh jelas, buat kultivasi teman-temanku. 月等同于外界1个半月，我又布置了上品芥子时空保阵。 Kebetulan ranah paling tinggi di sini adalah Luofan. Dia sudah menyentuh penghalang dari ranah pemurnian jiwa tingkat 1. Harusnya sebentar lagi bakal menerobos ke ranah pemurnian jiwa. Jadi Luofan diperintahkan untuk tetap berada di dalam formasi ini, berkultivasi sampai menerobos ke ranah pemurnian jiwa secepatnya. Sementara si Song Hong itu bakal menunggu di pintu masuk hutan, menunggu sampai Xiao Mengyi dan yang lainnya muncul dan menyebut mereka untuk masuk ke dalam formasi. Dan Han Yun bakal mengasingkan diri untuk berkultivasi. 我已经触碰到炼魂镜屏障。布置炼魂镜应对敌手，将他们带进阵法内。公孙若曦，还有我们丹麦弟子。 Mantap kan? Mantap dong. Tapi kalian semua nggak perlu khawatir guys, karena si Luofan itu bakal ditemani oleh sang kucing terkuat kesayangan kita semua yang tidak lain adalah Tato. Luofan sempat merasa ketakutan saat ditemani oleh Tato. Lucu amat ini Tato dalam bentuk kucing ya. Hanya memastikan Tato ini nggak bakal melukai Luofan. Dia ini adalah kucing baik-baik. Kucing si kucing ya. Tapi sekali berubah jadi singa raksasa guys, serem kali. Hanya menunjukkan sosoknya Nankong Yuqin. Dia ingin agar ketika bertemu dengan Yuqin, jangan sampai melukai atau bahkan sampai membantainya. Pastikan untuk membawa Yuqin hidup-hidup ke hadapannya Han Yun. Waduh, apakah cinta lama bakal bersemi kembali guys? Kacau nih. Bisa-bisa berantem antar istri dong nanti. Aduh. Dan waktunya pun sudah tiba, semua orang melakukan sesuai rencana. Hanya mulai menyiapkan semua api kehidupan yang sudah dia kumpulkan. Tanpa basa-basi, hanya menyerap semua api itu dengan api es homengnya. Mantap. Proses pun dimulai.
Singkat cerita, 2 bulan sudah berlalu, yang elemen api sudah mencapai puncak tingkat 3. Sementara yang es mencapai tahap awal tingkat 3. Jadi jelas ya guys, yang elemen api lah yang jauh lebih kuat. Dengan kekuatan sekuat ini, sangat jelas kalau bertemu dengan artefak kelas tinggi pun udah nggak perlu ditakuti. Gak lama dari itu, akhirnya Meng Yi dan Ziyan pun sudah datang. Tapi mereka sangat khawatir. Sudah 2 bulan, Xiao belum kunjung muncul. Harusnya sih Xiao baik-baik aja ya. Karena kalau dilihat dari tokennya yang masih utuh dan tidak tergores, menandakan kalau dia tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi hanya memutuskan untuk mencari Xiao. 我这就去找他。石瑶的身份令排完好无损。 Tapi gak lama dari itu, muncullah Xiao dengan begitu panik, sedang mencari-cari Tanyun dengan yang lainnya. Baru diomongin, muncul aja nih orang. Pasti panjang umur tuh guys. Baru ketemu Tanyun, dia langsung panik mengatakan Kong Sun Roshi itu dalam bahaya. Harus segera ditolong atau dirinya bakal meninggoy. Jadi ceritanya, saat Xiao dan Roshi sedang di tengah perjalanan ingin ke sini, mereka tiba-tiba dikejar oleh Nan Kong Yuqin. Waduh, saat berusaha kabur, mereka malah bertemu dengan naga berkepala 2. Pada akhirnya, Yuqin dan Roshi lah yang dikejar oleh sang naga itu. Tanyun sempat berpikir sejenak dan sadar guys, kalau naga berkepala 2 disebutkan tadi, itu merupakan monster tingkat 3. Nah lo, itu sih kalau tingkat segitu para murid juga nggak mampu melawannya. Bisa-bisa Yuqin dan Roshi meninggoy pula dibantai sang naga guys. Monster tingkat tinggi itu sangat kuat, lebih kuat daripada beruang merah yang dikalahkan oleh Tato kemarin. Nah di sini Mimin nggak tahu nih kuatan si naga atau kuatan si Tato. Kayaknya sih kuatan Tato ya. Apakah Dewa Pak Boy kita bakal menyelamatkan keduanya dan mendapatkan cinta dari kedua wanita itu lagi? So, langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 184 yang bakal rilis lagi di hari Senin. Oke guys, jadi Tanyun itu bakal pergi sendiri ke sana. Dia menyuruh Xiao untuk menunggu di sini. Menunggu sampai Tanyun kembali tentunya ya. Ternyata inilah sosok sang naga berkepala 2 yang mengejar-ngejar Yuqin bersama Roshi. Tampaknya sih kuat banget nih. Tanyun memerintahkan Tato untuk mengalihkan perhatian si naga, sementara dia bakal menyelamatkan kedua wanitanya. Tapi ternyata guys, si Yuqin itu menyimpan niat jahat. Dia ingin mencari kesempatan dalam menusuk Tanyun. Dan tuer, benar saja si Tanyun berhasil dia tusuk. Waduh, ini Yuqin parah juga nih. Padahal duel mereka terakhir yang di atas arena itu kan Tanyun sudah menyelamatkan hidupnya. Tapi kok sekarang, aduh, pasti dicuci otak sama si ketua cukai sialan ya kan? Bikin Mimin marah. Harusnya Dewa Pak Boy kita selamat ya guys. So kita tunggu lagi di part 184 Nitian Jejun episode 205 yang bakal rilis lagi di hari Senin. Yes, hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita semua bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.